warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umri dunya waddin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Diskusi yang diadakan oleh Aliansi Pengurus Rayon Komisariat Gulu-Gulu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan beliaulah kita dapat merasakan ad-dinul Islam wal iman. Kita memasuki rangkaian acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli halin sholiyah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim wal ulama yang kami ta'zimi, Majelis Pembina Komisariat PMI Gulu-Gulu, wabil khusus Ketua Mabinkom kita bersama yang mulia Kiai Haji Muhammad Ali Fikri Waris Ilyas. Beliau yang sampai saat ini tetap mendampingi kita bersama, selalu membimbing kita dalam hal organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang kami hormati Ikatan Alumni PMI Gulu-Gulu, yang kami hormati pengurus komisariat PMI Gulu-Gulu, wabil khusus sahabat Asrori sebagai ketua komisariat beserta jajarannya yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini pengurus komisariat juga sama-sama berpartisipasi dalam rangka kegiatan Aliansi Rayon PMI Gulu-Gulu. Yang kami hormati pula seluruh sahabat-sahabat pengurus rayon. Ada sahabat Iqbal, Ketua Rayon Khalid Mawardi, ada sahabat Ibnu sebagai Ketua Rayon Said Budairi, ada sahabat Ahmadi sebagai Ketua Rayon Hizbullah Huda, dan ada sahabat Dayat sebagai Ketua Rayon di Mahbub Junaidi. Yang juga kami hormati seluruh sahabat-sahabat angkatan, ada angkatan perwira, ada angkatan Jenius, ada angkatan Pegasus, dan juga ada angkatan Garuda yang pada malam hari ini kita sama-sama mensukseskan kegiatan Aliansi Rayon PMI Gulu-Gulu ini untuk memperingati Harlah PMI kita yang ke-62. Pertama, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita tetap diberikan kesempatan, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita tetap bisa melaksanakan kaderisasi, kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi agenda besar PMI Komisariat Gulu-Gulu. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada sang proklamator Islam, Nabi kita bersama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita menjadi tahu makna sebuah pergerakan dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sahabat-sahabat, sebelum kita berdiskusi tentang dinamika pergolakan PMI dari masa ke masa sejak lahirnya sampai hari ini, maka saya pribadi mengucapkan selamat hari lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-62, yang pada
tahun ini mengusung tema merawat transformasi gerakan merawat peradaban. Tentu ini sebagai bagian dari kita bersama untuk mendiskusikan kembali bahwa kehadiran organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini tentu sangat berdampak besar, sangat berpengaruh besar terhadap jalannya roda negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka pergerakan mahasiswa Islam Indonesia hari ini kemudian kita sama-sama memperingati, tentu dalam rangka pada malam hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan, kita sama-sama merefleksikan, tentu juga bagi seluruh kader PMI Gulu-Gulu pada malam hari ini kita mau mencoba untuk mengkaji kembali, kita mau mencoba merefleksikan kembali, kita mau mencoba melihat sejauh mana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini kehadirannya sejak lahirnya sampai hari ini, maka itu akan kita diskusikan bersama-sama. Tetapi yang kemudian menjadi penting pada malam hari ini bahwa sumbangsi pemikiran dari seluruh sahabat-sahabat kader PMI Gulu-Gulu, kita akan sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman pada kesempatan malam hari ini. Nah, sahabat-sahabat PMI, mohon izin operator untuk sedikit catatan ya. Jadi setidaknya sebelum acara diskusi ini selesai, kalau teman-teman aktivis pergerakan biasanya diskusinya tidak hanya 1 jam 2 jam, tetapi sampai subuh pun biasanya tetap berlanjut. Jadi nanti setelah diskusi ini selesai, kita akan sama-sama melihat bagaimana penjelasan langsung beberapa waktu yang lalu sejak saya pribadi menjadi pengurus komisariat. Waktu itu pertemuan forum ketua komisariat se-Jawa Timur di Malang, kita sempat sowan ke salah satu pendiri PMI yang masih ada sampai saat ini. Beliau adalah Kiai Haji Munsif Nahrawi, tepatnya di daerah Singosari, Malang. Jadi ada banyak hal yang disampaikan beliau, bagaimana beliau dulu mendirikan organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, bagaimana kemudian perjalanan PMI sampai hari ini, terus kemudian bagaimana perjuangan beliau-beliau yang pada tempo dulu ada sejarah yang sebenarnya ini juga harus diungkap pada malam hari ini. Barangkali teman-teman PMI, kader-kader PMI Gulu-Gulu ini masih belum tahu bahwa para pendiri PMI itu bukan 13 orang pendiri PMI, tetapi pengakuan beliau Abah Munsif Nahrawi ini, jadi sebenarnya tempo dulu di daerah Surabaya, tepatnya di Madrasah Al-Muallimin. Kalau teman-teman ke Surabaya, disitulah tempat perumusan berdirinya organisasi besar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu, yaitu didirikan oleh 14 pendiri, 14 tokoh yang satu orang ini entah apakah memang ada unsur kesengajaan atau tidak, tetapi menurut saksi hidup beliau Abah Munsif Nahrawi ini ada satu orang yang juga berpengaruh, ada satu orang yang sangat berperan pada saat berdirinya waktu mendirikan organisasi PMI pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, yaitu ada sahabat Abdullah Alwi Murtado. Jadi sebenarnya ada 14 pendiri yang itu teman-teman juga harus sama-sama mengetahui agar sejarah ini tidak berkepanjangan, agar sejarah ini tidak salah untuk kemudian kita maknai. Jadi pendiri kita PMI itu ada 14 tokoh pendiri PMI. Itu yang perlu kita jadikan sebagai catatan kita bersama. Nah, sahabat-sahabat, kalau berbicara soal sejarah berdirinya PMI, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, saya kira teman-teman semuanya sudah paham kalau betul-betul mengikuti Mapaba secara serius. Karena jelas bahwa organisasi pergerakan mahasiswa Islam itu didirikan, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu didirikan tepat pada tanggal 17 April 1960. Itu menjadi materi Mapaba kalian setelah mengikuti pelaksanaan masa penerimaan anggota baru. Itu semuanya sudah dijelaskan dan sama-sama tahu, ya kan?
Nah, yang menarik untuk kemudian kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini, bagaimana kemudian pergolakan dinamika pergolakan PMI dari masa ke masa, dari sejak lahirnya, apa peran penting yang dilakukan oleh aktivis PMI tempo dulu pada saat Orde Lama, pada saat Orde Baru, sampai pada saat ini ada masa reformasi setelah presiden kita Soeharto itu tumbang, yang pernah menjabat 32 tahun di negara kita ini, akhirnya kemudian berganti menjadi era reformasi, yaitu era yang sangat komplit dengan problem yang tentu kita akan sama-sama hadapi bersama-sama. Nah, berbicara soal peran penting bagaimana pergolakan PMI dari masa ke masa, tempo dulu kita tahu bahwa tepat pada tanggal 17 April 1960 PMI ini lahir, PMI dirumuskan. Nah, yang menjadi penting untuk kemudian kenapa kok hanya 14 tokoh pendiri pada saat itu? Kenapa kok kemudian tidak banyak seperti ini kira-kira? Nah, jadi nanti akan dijelaskan secara detail juga oleh beliau. Kenapa kok kemudian PMI sudah ada di tatanan perguruan tinggi, di tatanan kampus, karena diri kita tidak ada lain, kita ber-PMI tujuan yang satu untuk mengabdi. Yang kedua, ber-PMI bukan untuk hanya sekedar sensasi ya, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya sekedar bangga untuk memakai jas PMI, bukan hanya sekedar ikut PMI, tetapi bagaimana kemudian kita melakukan bentuk pengabdian kita betul-betul merawat organisasi PMI yang besar sampai hari ini memiliki peran yang sangat luar biasa. 4 rayon, ada angkatan juga yang lebih hebat lagi. Yang ini adalah kekuatan bagi PMI Gulu-Gulu, bahwa PMI Gulu-Gulu ini lahir di sebuah lingkungan pesantren yang melekat dengan tradisi-tradisi keilmuan adalah tradisi pesantren. Itu dimiliki oleh PMI Gulu-Gulu. Maka potensi besar untuk merawat kaderisasi, potensi besar untuk betul-betul menjadi bagian dari mengabdi kepada PMI, ini PMI Gulu-Gulu sangat luar biasa. Nah, bagaimana kemudian PMI Gulu-Gulu ini hari sudah harus berbenah. Jadi kalau yang ada dalam mindset kita, jadi hari ini PMI kan sudah mulai ya tempo dulu sejak lahirnya PMI ini untuk mengembangkan nilai-nilai keilmuan, untuk memperkokoh, untuk memperteguh nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ideologi yang sudah disepakati. Tetapi hari ini PMI sudah mulai bergerak kepada sudah mulai elitis lah, sudah mulai gaya-gayaan, sudah pragmatis juga, sudah mulai bergerak ke arah-arah yang politis juga. Ini PMI hari ini. Jadi kita hari ini bukan bermaksud, saya pribadi bukan bermaksud untuk memarahi kalian, tapi setidaknya bagi saya pribadi, bagi Anda juga, dan bagi kita semua, hari ini kita mau mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai kemudian kita tercerabut dari akarnya. Bagaimana bahwa tujuan besar PMI ini untuk mengembangkan nilai-nilai keilmuan. Tujuannya untuk memperkokoh nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai regenerasi, kata moderator tadi, sebagai regenerasi dari organisasi besar Nahdlatul Ulama. Kalau dalam bukunya Kiai Abdul Munim itu dijelaskan. Jadi NU ini menjadi besar. NU ini menjadi besar karena lahir pemikir-pemikir besar. Nah, pemikir-pemikir besar ini lahir dari aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi di dalam bukunya beliau Fragmen Sejarah NU itu dijelaskan, NU menjadi kuat hari ini, PMI diibaratkan di NU itu diibaratkan sebagai otaknya Nahdlatul Ulama. Siapa otaknya Nahdlatul Ulama? Adalah PMI. Otaknya Nahdlatul Ulama itu PMI yang melahirkan pemikiran-pemikiran besar, yang melahirkan rumusan-rumusan besar, termasuk memberikan mengkader secara maksimal. Hari ini ada Fakultas Tarbiyah, bicara soal pendidikan selesai. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bicara soal ekonomi selesai juga. Bicara soal hukum, ada Rayut Mahmud Junaidi Fakultas Syariah, selesai juga.
ada Fakultas Usuluddin, IKT dan Tasawuf dan Psikoterapi. Kalau ngomong soal Islam ini sudah selesai gitu. Beda setiap dakwah, beda setiap dukun, sebenarnya bisa gitu loh. Nah hari ini juga ada Institut Sains dan Teknologi Anokoya. Beda jurusan pertanian, beda jurusan matematika, beda jurusan TI gitu. Beda sementara ke video gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau teman-teman mau rayon ini mau mengkader secara maksimal, ini akan terwujud. Jadi tugas kita di sini adalah kita aktif di PMI itu menanam para pendiri PMI yang sampai hari ini tetap mendoakan kita mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Maka ketika Anda betul-betul mengabdi kepada PMI, pastikan bahwa ada barokah yang akan kalian dapatkan. Ada banyak doa-doa dari para masyayikh, dari para muassis Nahdlatul Ulama, itu untuk Anda kalau Anda betul-betul merawat dan betul-betul mengabdi. Tetapi sebaliknya, kalau Anda ber-PMI hanya sekedar sibuk untuk mencari sensasi, sibuk untuk gaya-gayaan, pastikan ada banyak doa-doa dari para kiai-kiai, para pendiri PMI dengan doa-doa yang tidak baik. Tapi pastikan kalau Anda mengabdi di PMI, pasti akan mendapatkan barokah. Bukan hari ini, tapi nanti setelah Anda selesai di PMI. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Selebihnya saya pasrahkan kepada moderator.